Oke, halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan Twin Flame. Aku nggak tahu ini bakal aku bedakan ataupun tidak, ya. Um, kita lihat aja berapa lama aku ngambil waktu untuk satu energi. Dan di sini aku mulai dari Divine Feminine, ya, dan ini udah tanggal berapa ya? Oke, ada akhir bulan. Jadi pembacaan ini untuk Desember ya 2021. Oke, Twin Flame, seperti sering aku katakan ya, kita lebih baik sebelum mengklaim diri kita ada nih energi Twin Flame ya, ataupun soulmate atau energi apapun, lebih baik untuk kita spiritual dulu ya. Dengan begitu kita bisa untuk melihat dengan lebih jelas, tidak pakai emosi, tidak pakai perasaan ya, tidak pakai egoisme. Apalagi hanya karena misalnya perasaan atau pembelajaran itu karena misalnya sangat deep gitu, misalnya karena kuat banget koneksinya, aku sakit banget bla bla bla. No, nggak bisa dipastikan seperti itu, karena memang yang deep ya, menyakitkan bukan tentang koneksinya, namun itu tentang egoisme orang yang menjalani ya. Oke, kita lihat oracle-nya ya di sini. Oke. Dan satu hal yang pasti memang adalah diarahkan ke arah spiritual. Twin Flame pasti diarahkan ke sana, mau bersatu ataupun tidak nantinya ke depannya ya, pasti diarahkan ke arah spiritual ya. Karena memang tujuan yang ilahi yang utama adalah memang kita bersatu dengan Tuhan ya. Seperti aku bilang, kita kalau masih dalam proses itu belum benar-benar selesai ya, daripada kita ragu-ragu, kita ngerasa ngegantung nggak jelas ya, lebih baik kita fokus ke diri sendiri, kita spiritual. Dengan begitu ya, apa yang dulu terlihat nih kabur, buram, rabun seperti itu bakal jelas banget ya. Oke, kita fokus ke Divine Feminine ya, seperti aku bilang juga terus sering di pembacaan aku beberapa kali, kalau Divine Feminine dan Divine Masculine itu hanya penamaan ya. Namun ya, bukan berarti kamu yang Divine Feminine itu harus perempuan ya, enggak, dan harus laki-laki, no ya. Namun Divine Feminine artinya seseorang yang lebih memiliki energi feminitasnya lebih kuat di dalam dirinya dia. Bukan berarti maskulinnya nggak ada dalam diri dia, ada, cuman lebih feminin, dan pastinya energinya biasanya lebih toksik ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Ada aromaterapi, lalu ada sweet treat, dan ada connect with your home, dan di the bottom of the deck ada burning ball ritual, connect with your home atau rahim. Oke, Divine Feminine ya. Ada energi memang kamu bakal terkoneksi dengan real diri kamu, siapa diri kamu ya. Kamu mungkin gak lagi mencoba untuk memaksakan keadaan, terutama di akhir tahun Desember ini. Kamu lebih banyak untuk, aku ngerasain ya, mengikhlaskan untuk moving on, karena aku ngeliat burning ball di sini, kamu membakar atau membuang apapun juga yang no longer serves you. Apapun yang nyakitin kamu, ngecewain kamu, kamu lepasin di sini ya.
kamu pengen untuk connect dengan siapa diri kamu pengen connect dengan ibaratnya Tuhan, dengan semesta, ya. Jadi ya, ini membuat kamu seperti cukup ngerasa aneh di masa ini, namun jauh lebih lega, ya. Kamu ngerasa awalnya kamu bakal ngerasa seperti aneh karena kamu ngerasa egoismenya kamu bisa kamu kontrol. Jadi kamu ngerasa siapa diri aku kalau bukan egoismenya aku, bukan karakteristiknya aku, bukan personalitasnya aku, terus aku ini siapa. Jadi jiwa kamu mencoba untuk dekat dengan kamu, so connect dengan diri kamu. Ibaratnya seperti kata-kata kiasannya connect dengan rahim kamu, ibaratnya gitu. Apalagi ini divine feminine gitu ya. Jadi aku ngeliat rahim ini bukan hanya untuk misalnya ke perempuannya, no, aku ngeliat energinya lebih ke femininitasnya, ya. Jadi kamu bisa lebih tenang di sini. Aku ngeliat kamu lebih self care, self love, ya, untuk tidak memaksakan apapun juga, ya. Kita lihat oracle love-nya. Oke, untuk divine feminine, dalam masa ini kamu lebih bisa mendengarkan suara yang selama ini kamu gak pernah dengar, wangi yang gak pernah kamu cium, ya. Karena memang masuk ke masa spiritual, kamu bakal bukan seperti kayak wangi kita dekat sama makhluk halus, bukan. Wangi dalam artian kamu benar-benar ngerasakan alami, naturalnya udara seperti apa, nafasnya kamu secara alami, ya, wangi dedaunan. Dan juga kamu bisa mendengarkan seperti suara-suara dari alam itu, suara air, suara udara, karena kamu masuk ke masa silent, masa diam dalam artian yang tenang, ya, peace. Oke, kita lihat oracle keduanya. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Oke, ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Dan ada unrequited love. Oh, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Berbanding terbalik dengan kartu soulmates, ya. Dan romantic feeling. Lalu ada express your love. Go and make the romantic gesture. Dan di the bottom of the deck ada honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Namun apa yang aku lihat di sini adalah enjoy the bliss of holiday time alone. Ya. Jadi ini menjelaskan banget ya tentang beberapa pembacaan aku. Memang masih berpengaruh dengan pembacaan sebelumnya untuk Twin Flame, di mana aku sepertinya udah bilang bahwa pembelajaran ini tidak menjamin kalian bakal bersatu, ya. Jadi gimana kalau memang misalnya kalian gak bersatu, cinta ini bertepuk sebelah tangan, gimana? Ya, apakah kamu masih menganggap ini adalah twin flame? Masih menganggap dia divine masculine-nya kamu, atau kamu divine feminine? Kalau memang gak ada jaminan untuk kalian bersatu. Ya, karena memang itulah pembelajarannya di sana. Mau soulmate, mau twin flame, karmic, ya. Itu hanya penamaan, label yang memang menyakitkan dan mengecewakan, ya. Seberapa sering sih kita sakit karena label, ya? Satu, misalnya label kaya, miskin, baik, buruk, ya. Label karena misalnya aku ada gangguan ini, aku penyakit ini, aku sakit itu. Kita sakit bukan karena apa yang benar-benar sakit tersebut, namun kita sakit karena justru label itu sendiri. Si pikiran membohongi kita. Ini sesuai dengan aku sama adikku barusan tadi pagi. Aku sarapan sama adikku, aku cerita, ya. Dia sering, bukan sering, iya, dia bilang, Kak, kalau aku
merasa pertama aku nggak bisa gitu, namun saat aku ngejalanin ternyata kok aku bisa gitu ya. Kok bisa kayak gitu ya? Karena gini, aku selalu mengajarkan adikku untuk jujur apa adanya, mau menyakitkan, mengecewakan, karena aku pengen adikku selalu cerita apapun yang ada di rasa dan pikirannya dia. Ya, aku pengen dia explore, aku pengen dia express gitu. Namun aku dari dia kecil umur sekarang, aku benar-benar ngajarin dia tentang apa itu spiritualitas. Jadi aku bilang ya, memang pemikiran itu membohongi kita ya. Betapa banyak gitu kita sering ngerasa perasaan kita paling benar, pemikiran kita paling benar, namun ujung-ujungnya salah ya. Kita tertipu oleh perasaan kita sendiri. Itulah kenapa aku bilang juga sama adikku, saat kita tidak memahami sesuatu, kita tidak mengerti sesuatu, kita jelasin di mana kita nggak mengertinya, kita tanyakan, bukan kita diam duduk tidak ngapa-ngapain lalu kita menganalisa sendiri, kita menilai sendiri, kita judging sendiri ya. Karena dengan begitu kita bukan ekstrak dari makna pembicaraan itu, namun kita ekstrak pemikirannya, kita menjadikan itu adalah kebohongan di kepala kita sendiri, yang padahal membuat kebohongan itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Itu kenapa sering aku bicara sama siapapun, sama keluarga aku gitu, aku selalu tanya, apa yang kau paham, apa yang kau mengerti gitu. Bukan berarti aku itu judging mereka, menghakimi mereka, bukan. Karena aku pengen kita satu paham pembicaraan. Karena percuma aku ngomong ke arah A, tiba-tiba dia ngarah ke Z, atau dia ngarah ke J atau D ya sih. Jadi memang di sini divine feminine ya, cepat atau lambat kamu bakal paham ya, mengerti. Mungkin pemikiran atau perasaan kamu selama ini membohongi kamu, yaitu ketakutan kamu, dan ini saatnya untuk lepas dari itu semua ya. Apalagi ketakutan akan kehilangan, ketakutan kalau misalnya ini bukan twin flame, ketakutan kalau ini bukan hubungan yang spesial. Ini adalah perasaan yang sangat menjebak loh ya sih. Jadi ini masanya untuk kamu enjoy, bahagia dengan diri kamu sendiri. Apakah kamu bisa menemukan kebahagiaan dengan diri kamu sendiri tanpa adanya dia ya? Apakah hidup kamu tetap baik-baik aja tanpa dia? So ya, jadi ekspresikan cinta kamu, kasih sayang kamu dalam bentuk yang baik ya, dalam bentuk yang sehat, bukan dalam artian seperti aku bilang tadi, menilai dari sendiri, judging sendiri, menganalisa sendiri. Karena kalau memang kamu ada di masa twin flame ya, kamu gak akan terus-terusan yakin ini adalah twin flame. Kamu bakal ada keraguan-raguan. Kenapa? Karena kamu mulai terlepas dari perasaan kamu mulai terlepas dari pemikirannya kamu, dan kamu harus memang ada masa justru tidak yakin, tidak percaya. Kenapa? Kamu mengarah ke spiritual. Oke. Ya, kita lihat. Record terakhir untuk divine feminine ya. Aduh, kartunya jatuh tadi ya. Oke, kita lihat oracle selanjutnya untuk divine feminine. Contemplation time, spend time alone meditating upon what you truly desire. See, seperti aku bilang, sendiri ya, meditasi ya, mencapai apa yang benar-benar jiwa kamu mau, self forgiveness ya, let go of all guilt and remember that you are God's perfect child ya. Maafkan diri kamu sendiri, apapun yang terjadi, mau kamu melalui sebuah kesalahan, penyesalan ya, that's okay. Justru itu memperlihatkan kalau kamu luar biasa dan kamu sedang diselamatkan ya, untuk hal yang jauh lebih baik untuk kamu, bukan hal yang ibaratnya di bawah diri kamu. See, rest. You have been working so hard, take a nap and get some rest. Kayak divine feminine, waktunya untuk istirahat. Kamu gak perlu untuk sibuk mencari tahu
gimana hidupnya divine masculine ya, untuk karena kamu hanya sedang ngasih makan ego kamu kalau kayak gitu. Memang terkesan ironis karena aku buat pembacaan tentang divine masculine habis ini, namun ya memang seperti itu ya, karena pembacaan aku juga untuk membantu kalian yang masih terjebak untuk keluar dari energi ini. Oke, jadi ibaratnya aku harus masuk ke lubang itu juga ya, karena aku pernah masuk dulu, jadi aku tahu jalan keluarnya. Oke, jadi aku berusaha untuk menarik kalian dari sana, namun bukan berarti aku masuk ke sana aku membiarkan kalian terus-terusan di sana ya sih, karena aku sedikit banyaknya udah ngeliat. Oke, itu sesuai banget untuk pesan kamu ya, divine feminine. Memang cuman aku pengen ambil aja kartu oracle lagi ya, untuk mengklarifikasi tambahan ya untuk divine feminine. Jadi divine masculine pembacaannya setelah ini ya, aku bedain aja. Oke, pesan semesta untuk divine feminine: nourish your body with high vibing energy. Dan ada release self doubt, let go of fear. See mengklarifikasi banget tentang apa yang aku buat tadi ya, atau aku bicarakan keep your thought positive. Tambahan adalah untuk gak perlu mengkhawatirkan apapun yang udah terjadi ya, lepaskan ketakutan, kecewaan, karena ketakutan itu pasti bagian ataupun produk dari masa lalu ya. Jadi lepasin masa lalu ya, positifkan diri dalam artian positif, yang dalam artian ikhlas, penerimaan, bukan toksik dengan dalam artian aku harus bersyukur, aku harus baik-baik aja, aku harus moving on, itu justru malah toksik, bukan ya. Namun dalam energi, oke, ini masa yang buruk ya, aku terima, aku nggak memaksakan diri untuk positif, just being apa adanya ya. Oke, itulah spiritualitas. Spiritualitas itu nol, netral, tanpa ada minus, tanpa ada plus. Oke, bukan lagi ups and down, namun steady aja. Oke, karena udah nggak terpengaruh oleh kehidupan. Oke, think that's all. I hope that you can enjoy this video ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye. Okay.